Pada hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah dengan penuh semangat, kita memuliakan Tuhan. Ya, satu minggu yang berlalu kita bisa lewati, dan hari ini kita boleh bersuka cita karena Tuhan begitu baik. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan atau melihat firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yang kita bisa dengarkan bersama, ya, bahwa apa yang kita sedang alami hari-hari ini tidak jauh berbeda dengan kondisi yang terjadi pada saat firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel untuk mereka dipulihkan oleh Tuhan. Ya, mereka mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Setelah mereka kembali ke tanah mereka, 70 tahun mereka berada di pembuangan, sehingga ada satu pernyataan bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup membuat mereka kembali seperti semula. Oleh sebab itu, pemulihan Tuhan bagi umat Tuhan Israel pada saat itu yang kita lihat dalam firman Tuhan, itu pun bisa terjadi kepada saya, kepada saudara, bahwa Tuhan sanggup pulihkan keadaan kita yang sedang terjadi saat-saat sekarang ini. Memang perjalanan hidup kita di dalam mengiring Tuhan, ini yang saya sering katakan romantika kita melayani Tuhan, ikut Tuhan, mengiring Tuhan, pasti berliku-liku, ada saja yang terjadi, ya, sehingga membuat kualitas kerohanian bisa saja menurun, ya, kualitas pengiringan kepada Tuhan bisa saja kita mengalami satu hal yang luar biasa yang selama ini tidak pernah terjadi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Mazmur 126 ini adalah juga harapan saya dan saudara dalam mengiring Tuhan. Bahkan hari-hari ini kita mau berkata, Tuhan pulihkanlah keadaan kami, atau lebih umum lagi, pulihkanlah bangsa kami. Ya, kita tahu bersama bahwa situasi yang kita sedang alami sekarang ini bukan cuman saja di Indonesia, tetapi hampir semua bangsa di dunia ini mengalami yang namanya pandemi virus corona 19 ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kondisi kualitas rohani kita juga kepada Tuhan harus dipulihkan oleh Tuhan hari demi hari. Oleh sebab itu, pada hari ini juga saya mau berkata buat kita, sama halnya dengan kita melakukan kesehatan jasmani kita. Mungkin saja kita melakukan olahraga, melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat tubuh kita akan menjadi kuat, membuat tubuh kita menjadi bersemangat, atau ada imunitas dalam tubuh kita yang membuat kita menjadi lebih bergairah, terutama dalam kesehatan kita, supaya sehat, tidak mengalami tekanan, serangan, dan membuat tubuh kita lemah. Itu yang dilakukan dalam tubuh jasmani. Nah, rupanya dalam hal-hal rohani pun, saudara-saudara, kita harus melakukan hal-hal yang demikian. Nah, kalau begitu, ada persyaratan apa yang kita harus penuhi di dalam firman Tuhan yang kita bacakan barusan tadi ini, ya? Bahwa harus melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yang Tuhan bisa lakukan kepada saya dan saudara. Hal-hal apa saja itu yang kita bisa pulihkan? Nah, oleh sebab itu ada 3
3 hal yang saya mau katakan buat kita pada hari ini, ya, untuk memberkati kita dalam kita mengiring Tuhan masuk pada minggu-minggu ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa apa yang saya mau katakan buat kita untuk kita bisa dipulihkan oleh Tuhan, ya. Yang pertama, kita lihat dalam ayat yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Perhatikan apa yang akan terjadi dalam pemulihan Tuhan di Sion. Yang pertama, kita harus percaya, ya. Kita harus yakin, harus tetap percaya kepada Tuhan tanpa goyah, ya. Kita tidak boleh goyah. Kenapa? Karena Alkitab berkata dalam Mazmur 125, dia berkata dalam ayat 1a dan b, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi persyaratan kita untuk dipulihkan oleh Tuhan, yang pertama ini yang saya katakan, bahwa mari kita tetap teguh, jangan goyah dalam pengiringan kepada Tuhan, supaya pemulihan Tuhan itu menjadi nyata dalam setiap pribadi kita, apapun itu, ya. Alkitab berkata seperti gunung Sion yang tetap untuk selama-lamanya, ya. Kalau saudara bandingkan dalam Mazmur 125 ayat yang pertama bagian C, yang tetap untuk selama-lamanya, mengiring Tuhan, ya, tetap untuk selama-lamanya, sehingga kita akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya percaya poin yang pertama ini saudara harus lakukan. Bagaimana kita bisa dipulihkan oleh Tuhan? Apa saja? Saudara boleh berkata, Tuhan pulihkan keadaan ekonomi saya, Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga saya, Tuhan pulihkan keadaan anak-anak saya. Satu hal yang pertama yang dicatat oleh Alkitab, tetap di dalam Tuhan, jangan goyah, tetap berada di jalur firman Tuhan, agar supaya kita bisa melihat hal-hal yang berikut, hal-hal yang kita bisa saksikan apa selanjutnya yang Tuhan maksudkan kalau kita di dalam Tuhan, kalau Tuhan mau pulihkan kita. Poin yang kedua yang saya mau katakan adalah apa? Ayat yang keempat, bahwa terus menerus, saudara bisa lihat di sana, terus menerus meminta doa kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari jangan lupa kita terus berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, supaya setiap permintaan kita didengar oleh Tuhan. Dan itu juga bagian daripada kita akan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya saudara hari ini juga dalam pergumulan kita kepada Tuhan pasti merindukan sesuatu pemulihan daripada Tuhan, apapun itu. Poin yang kedua saya katakan, mari terus menerus berdoa kepada Tuhan. Yakinlah bahwa mujizat Tuhan masih ada. Kalau kita percaya walaupun situasi seperti ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tidak mengurangi kita untuk tetap yakin bahwa Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Apapun yang terjadi di sekitar kita, yakinlah setiap firman yang kita dengar hari-hari ini. Berapa lama kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan? Jangan pernah goyah. Ingat, orang Israel dipulihkan oleh Tuhan. Syarat yang kedua yang kita temukan di sini adalah mereka terus meminta lewat doa. Kenapa perlu meminta lewat doa? Meminta lewat doa, ayat yang kita sudah bacakan di situ. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Ya, kita berdoa, mari Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi kami, pulihkan semuanya. Percaya dan yakin saudara-saudara, kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan apa saja. Ya, permintaan dipulihkan, ya, harus seperti yang firman Tuhan katakan dalam ayat 4 bagian B. Di situ dikatakan seperti memulihkan batang kering di tanah Negeb. Saudara perhatikan bahwa negeri Negeb ini
terkenal dengan negeri kekeringan. Negev ini dalam bahasa Ibrani artinya kering. Jadi terkenal sekali ya, negeri yang luar biasa kering. Curah hujannya dalam 1 tahun sedikit sekali ya, 200 mm ya dalam 1 tahun. Dibandingkan dengan kita di Indonesia, rata-rata bisa mencapai 2000 mm. Sehingga Negev ini dikenal dengan daerah kering. Dan oleh sebab itu firman Tuhan berkata, seperti memulihkan batang kering. Saudara dikasih dalam Tuhan, percayalah dengan iman kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan tidak sanggup pulihkan dalam hidup? Mungkin kau sedang merasa kekeringan hari-hari ini. Mungkin kau sedang merasa tidak bisa berbuat apa hari-hari ini. Percaya dan ingat firman, Allah sanggup pulihkan. Kalau Negev Tuhan pulihkan, Israel dipulihkan oleh Tuhan, saudara, saya, dan kita semua pasti dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Poin yang ketiga yang saya mau katakan buat kita adalah apa? Saudara perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, atau kita bisa lihat, harus terus berjalan sambil menabur walau harus mencucurkan air mata. Yang dipulihkan oleh Tuhan tetap melakukan pekerjaan yang memang kita lakukan hari-hari ini, saudara. Tidak bisa kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan, apalagi kalau kita melakukan itu untuk Tuhan. Mari kita lakukan semuanya, sekalipun secara badani kita merasa sesuatu kelelahan yang luar biasa. Tetapi ingat, orang yang menabur benih ya sambil mencucurkan air mata, kata firman Tuhan, dia akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Makanya itu saudara dikasih dalam Tuhan, tetap yakin kepada dia, percaya kepada Tuhan, bahwa kalau Tuhan pulihkan orang lain, kalau Tuhan pulihkan bangsa Israel, Tuhan pulihkan juga kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara dalam Tuhan, dalam hal ini kita mencucurkan air mata, tetapi Alkitab berkata tetap harus menabur. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Perhatikan firman Tuhan, bahwa jerih lelamu, jerih payamu tidak sia-sia kalau kita bersama dengan Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari jalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang sesuatu yang terjadi dalam hidup ini tanpa izin Tuhan. Ya, sudah berapa lama kita berada dalam situasi seperti ini, saudara dalam Tuhan? Ya, saya, saudara, pasti mengharapkan keadaan kembali seperti semula, dipulihkan oleh Tuhan. Kita kembali seperti sedia kala, beraktivitas seperti biasanya. Tetapi jangan saudara meragukan Tuhan. Dia pasti pulihkan hidupmu, dia pasti pulihkan usahamu, dia pasti pulihkan keberadaanmu yang sekarang ini pergumulanmu mungkin berat sekali. Tapi percaya kepada Tuhan, lakukan bagian kita, nanti Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Dalam hal ini firman Tuhan juga berkata buat kita, menangis tetapi terus berjalan maju. Artinya apa? Memang ada penderitaan yang kita bisa lewati hari-hari ini, tapi jangan sekali-sekali kita mundur dari panggilan Tuhan itu, dari rencana Tuhan itu. Tuhan akan pulihkan kita, Tuhan akan pulihkan bangsa kita, Tuhan akan pulihkan kita semua. Sehingga percaya dan yakin saudara-saudaraku dikasih dalam Tuhan, segala sesuatu sekali lagi hanya tinggal butuh waktu saja. Kalau Tuhan pulihkan keadaan kita, kalau Tuhan bisa pulihkan ekonomi kita, kalau Tuhan pulihkan usaha kita, kalau Tuhan pulihkan pekerjaan kita, ingat, tetap datang kepada Tuhan, tetap cari Dia, cari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, saudaraku. Memang di saat-saat pandemi Corona 19 ini ada begitu banyak ujian yang datang kepada saya dan saudara, ya, membuat kita bertanya-tanya, adakah Tuhan menolong saya? Adakah Tuhan masih bersama dengan saya? Tetapi hari ini, saat ini juga, aku sedang mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan, agar Tuhan pulihkan keadaanmu, agar Tuhan membuat sesuatu yang baru dalam hidupmu. Yakin dan percaya, saudara. Sekali lagi,
mari milikilah iman kepada Tuhan. Kalau orang lain Tuhan sudah tolong, harus berkata dalam diri kita sendiri juga, saya pun ditolong oleh Tuhan. Saya pun akan mengalami jamahan Tuhan. Saya pun akan mengalami pemulihan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita melakukannya. Sudah berapa banyak saudara mencucurkan air mata dalam pergumulan ini. Tetapi kalau kita terus maju, melangkah bersama dengan Tuhan, yakinlah Alkitab berkata, satu kelak nanti kita akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita akan membawa sesuatu yang luar biasa, kemenangan demi kemenangan. Sebab itu saya mengingatkan jemaat Tuhan sekalian, mari tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap ingat akan Dia. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Apa-apa mari kita cari Dia. Kita minta pertolongan Tuhan, karena dari Dialah semuanya ini kita bisa miliki. Saudara masih bisa sehat hari ini, saudara masih bisa kuat hari ini. Itu karena siapa? Karena Dia, karena Yesus memberikan izin begitu. Sebab itu saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lakukan semuanya ini dengan rasa bangga, karena Tuhan masih berada dalam hidup saya dan saudara. Perhatikan saudara dikasih dalam Tuhan, bukan cuma saudara yang mengalami persoalan kesulitan hidup. Ada begitu banyak orang di luar sana yang mengalami penderitaan yang mungkin lebih berat dari Anda. Tetapi ingat, Tuhan bisa memberkati saya dan saudara sampai detik ini. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara. Ingat firman Tuhan, kalau orang Israel Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Saudara harus berkata dengan iman, saya juga akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Kalau supaya kita tetap di dalam Tuhan, melihat kasih karunia Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan yang besar yang akan terjadi di depan mata kita. Kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada hari ini, firman Tuhan saya bisa sampaikan buat Anda, buat kita semua, untuk mari kita saling mendoakan, saling memberkati, saling mengingatkan, ya, tetap di dalam Tuhan, bahwa kehidupan ini, ya, kita serahkan sepenuhnya dalam Tuhan. Tuhan bertanggung jawab dalam hidup ini. Tidak ada sedikit pun Tuhan meninggalkan kita. Sebab itu tetap kita ingat Tuhan, cari Tuhan. Sehingga hari ini, apa yang saya katakan, jika kita menginginkan pemulihan terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara, maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia tanpa goyah. Dan apalagi saudara terus minta di dalam doa, dan tetap berjalan maju sambil menabur, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini sudah diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi semangat baru oleh Tuhan. Jangan lupakan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hidup sehat, hidup diberkati oleh Tuhan. Mari cari Tuhan. Ada waktu kita datang kepada Tuhan. Baik dalam keluarga-keluargamu, dalam pribadimu, mari beri waktu untuk Tuhan. Ya, selama kita masih ada di rumah, ibadah kita masih lakukan di rumah, mari kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Supaya hidup kita, jasmani kita diberkati, rohani kita pun diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Saya terlalu yakin dan saya percaya tidak ada sesuatu yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Pasti bisa semuanya, saudara. Asal kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Ikuti langkah tadi, saudara. Ya, jangan kita tinggalkan Tuhan. Jalanin bersama dengan Tuhan. Perjalanan kita ini masih panjang, saudara. Ada banyak mujizat Tuhan yang Tuhan menyatakan buat kita yang ada sampai hari ini. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami sudah dengar firman, kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami kuat. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami yakin kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami sedang menantikan pemulihan yang luar biasa itu, Tuhan. Biarlah iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan tambahkan, tumbuhkan selalu hidup kami, agar perjalanan rohani kami ini semakin hari semakin kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan Yesus dalam pergumulan mereka.
Pulihkan Tuhan rumah tangga mereka, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan keadaan ekonomi, bahkan kesehatan mereka, pulihkan semuanya ya Tuhan. Bahkan mereka yang membutuhkan pertolongan, dalam nama Yesus ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan, saudara pikir dalam Tuhan. Kita sudah sampai kepada penghujung acara kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Tetapi satu yang saya mau sampaikan buat kita, taatilah anjuran pemerintah ya. Kalau kita keluar rumah jangan lupa menggunakan masker ya, cuci tangan di rumah ya, air yang luar biasa, pakai sanitizer hand kalau ada ya kan. Kita jaga kesehatan ya kan, dan kalau nggak perlu-perlu nggak usah keluar rumah ya, tetap di rumah saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.